Kelak di kemudian hari, bumi semakin lama semakin sempit. Sekal tanah kena batu. Wanita pakaian seperti laki-laki. Itu adalah pertanda dimulainya zaman gonjang-ganjing. Maharaja Jayabaya adalah Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun-tahun 1135 sampai tahun 1157. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Warmeswara Madusudana Awataranindita Sutri Singha Parakrama Utunggadewa. Pemerintahan Jayabaya. Pemerintahan Jayabaya dianggap sebagai masa kejayaan Kediri. Peninggalan sejarahnya berupa Prasasti Hantang, 1135, Prasasti Talan, 1136, dan Prasasti Jepun, 1144, serta Kakawin Baratayuda, 1157. Pada Prasasti Hantang, atau biasa juga disebut Prasasti Ngantang, terdapat semboyan Panjalu Jayati, yang artinya Kediri menang. Prasasti ini dikeluarkan sebagai piagam pengesahan anugerah untuk penduduk desa Ngantang yang setia pada Kediri selama perang melawan Jenggala. Dari prasasti tersebut dapat diketahui kalau Jayabaya adalah raja yang berhasil mengalahkan Jenggala dan mempersatukannya kembali dengan Kediri. Kemenangan Jayabaya atas Jenggala disimbolkan sebagai kemenangan Pandawa atas Korawa dalam Kakawin Baratayuda yang digubah oleh Empu Sedah dan Empu Panulu tahun 1157. Jayabaya dalam tradisi Jawa. Nama besar Jayabaya tercatat dalam ingatan masyarakat Jawa, sehingga namanya muncul dalam kesusastraan Jawa zaman Mataram Islam atau sesudahnya sebagai Prabu Jayabaya. Contoh naskah yang menyinggung tentang Jayabaya adalah Babat Tanah Jawi dan Serat Aji Pamasa. Dikisahkan Jayabaya adalah titisan Wisnu. Negaranya bernama Widarba yang beribu kota di Mamenang. Ayahnya bernama Gendrayana, putra Yudayana, putra Parikesit, putra Abimanyu, putra Arjuna dari keluarga Pandawa. Permaisuri Jayabaya bernama Dewi Sara. Lahir darinya Jayamijaya, Dewi Pramesti, Dewi Pramuni, dan Dewi Sasanti. Jayamijaya menurunkan raja-raja tanah Jawa, bahkan sampai Majapahit dan Mataram Islam. Sedangkan Pramesti menikah dengan Astradharma Raja Yawastina, melahirkan Anglingdarma Raja Malawapati. Jayabaya turun tahta pada usia tua. Ia dikisahkan moksa di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Tempat petilasannya tersebut dikeramatkan oleh penduduk setempat dan masih ramai dikunjungi sampai sekarang. Prabu Jayabaya adalah tokoh yang identik dengan ramalan masa depan Nusantara. Terdapat beberapa naskah yang berisi ramalan Joyoboyo, antara lain Serat Jayabaya Musarar, Serat Pranitiwakya, dan lain sebagainya. Dikisahkan dalam Serat Jayabaya Musarar, pada suatu hari Jayabaya berguru pada seorang ulama bernama Maulana Ngali Samsujen. Dari ulama tersebut, Jayabaya mendapat gambaran tentang keadaan Pulau Jawa sejak zaman diisi oleh Aji Saka sampai datangnya hari kiamat. Dari nama guru Jayabaya di atas dapat diketahui kalau naskah serat tersebut ditulis pada zaman berkembangnya Islam di Pulau Jawa. Tidak diketahui dengan pasti siapa penulis ramalan-ramalan Jayabaya. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat saat itu untuk mematuhi ucapan tokoh besar. Maka, si penulis naskah pun mengatakan kalau ramalannya adalah ucapan langsung Prabu Jayabaya, seorang raja besar dari Kadiri. Tokoh pujangga besar yang juga ahli ramalan dari Surakarta bernama Ranggawarsita sering disebut sebagai penulis naskah-naskah ramalan Jayabaya. Akan tetapi, Ranggawarsita biasa menyisipkan namanya dalam naskah-naskah tulisannya, sedangkan naskah-naskah ramalan Jayabaya pada umumnya bersifat anonim. Ramalan Jayabaya atau sering disebut Jangka Jayabaya adalah ramalan dalam tradisi Jawa yang salah satunya dipercaya ditulis oleh Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri. Ramalan ini dikenal pada khususnya di kalangan masyarakat Jawa yang dilestarikan secara turun-temurun oleh para pujangga. Asal-usul utama serat ramalan Jayabaya dapat dilihat pada kitab Musasar yang digubah oleh Sunan Giri Prapen. Sekalipun banyak keraguan keasliannya, tapi sangat jelas bunyi bait pertama kitab Musasar yang menuliskan bahwa Jayabaya yang membuat ramalan-ramalan tersebut. Kitab Musarar dibuat tatkala Prabu Jayabaya di Kediri yang gagah perkasa, musuh takut dan takluk tak ada yang berani.
Meskipun demikian, kenyataannya dua pujangga yang hidup sezaman dengan Prabu Jayabaya, yakni Empu Sedah dan Empu Panulu, sama sekali tidak menyebut bahwa Prabu Jayabaya memiliki karya tulis dalam kitab-kitab mereka yang berjudul Kakawin Baratayuda, Kakawin Hariwangsa, dan Kakawin Gatot Kacasraya. Kakawin Baratayuda hanya menceritakan peperangan antara kaum Korawa dan Pandawa yang disebut peperangan Baratayuda, sedangkan Kakawin Hariwangsa dan Kakawin Gatot Kacasraya berisi tentang cerita ketika Sang Prabu Kresna ingin menikah dengan Rukmini dari negeri Kundina, putri Prabu Bismaka. Maka pada umumnya para sarjana sepakat bahwa sumber ramalan ini sebenarnya hanya satu, yakni Kitab Asrar, Musarar, karangan Sunan Giri Prapan, Sunan Giri ketiga, yang dikumpulkannya pada tahun Saka 1540 sama dengan 1028 Hijriah sama dengan 1618 Masehi, hanya selisih 5 tahun dengan selesainya Kitab Pararaton tentang sejarah Majapahit dan Singosari yang ditulis di Pulau Bali 1535 Saka atau 1613 Masehi. Jadi penulisan sumber ini sudah sejak zamannya Sultan Agung dari Mataram bertahta, tahun 1613 sampai tahun 1645 Masehi. Kitab Jangka Jayabaya, pertama dan dipandang asli, adalah dari buah karya Pangeran Wijil pertama dari Kadilangu, sebutannya Pangeran Kadilangu II kurung tutup yang dikarangnya pada tahun-tahun 1666 sampai tahun 1668 Jawa sama dengan tahun 1741 sampai tahun 1743 Masehi. Sang pujangga ini memang seorang pangeran yang bebas. Mempunyai hak merdeka, yang artinya punya kekuasaan wilayah perdikan, yang berkedudukan di Kadilangu, dekat Demak. Memang, dia keturunan Sunan Kalijaga, sehingga logis bila dia dapat mengetahui sejarah leluhurnya dari dekat, terutama tentang riwayat masuknya Sang Brawijaya terakhir mengikuti agama baru, Islam, sebagai pertemuan segitiga antara Sunan Kalijaga, Brawijaya kelima dan penasehat Sang Baginda bernama Sabda Palon dan Naya Genggong. Di samping itu dia menjabat sebagai Kepala Jawatan Pujangga Keraton Kartasura tatkala zamannya Sri Pakubuwana II, tahun 1727 sampai tahun 1749. Hasil karya sang pangeran ini berupa buku-buku misalnya, Babat Pajajaran, Babat Majapahit, Babat Demak, Babat Pajang, Babat Mataram, Raja Kapa-Kapa, Sejarah Empu dan lain-lain. Tatkala Sri Pakubuwana pertama naik tahta tahun 1704 sampai tahun 1719, yang penobatannya di Semarang, Gubernur Jenderalnya bernama Van Auton yang memerintah pada tahun-tahun 1691 sampai tahun 1704. Kemudian diganti G.G. Van Horn, tahun 1705 sampai tahun 1706, pangerannya sang pujangga yang pada waktu masih muda. Didatangkan pula di Semarang sebagai penghulu yang memberi restu untuk kejayaan keraton pada tahun 1629 Jawa sama dengan 1705 Masehi. Ketika keraton Kartasura akan dipindahkan ke Desa Sala, sang pujangga diminta pendapatnya oleh Sri Pakubuwana II. Ia kemudian diserahi tugas dan kewajiban sebagai peneliti untuk menyelidiki keadaan tanah di Desa Sala, yang terpilih untuk mendirikan keraton yang akan didirikan tahun 1669 Jawa, 1744 Masehi. Sang pujangga wafat pada hari Senin Pon, 7 Maulud tahun Hijamiyah 1672 Jawa 1747 Masehi, yang pada zamannya Sri Pakubuwono XI di Surakarta. Kedudukannya sebagai Pangeran Merdeka diganti oleh putranya sendiri yakni Pangeran Sumekar, lalu berganti nama Pangeran Wijil II di Kadilangu sedangkan kedudukannya sebagai Pujangga Keraton Surakarta diganti oleh Ngabei Yasadipurai, pada hari Kemis Legi, 10 Maulud tahun di 1672 Jawa sama dengan 1747 Masehi.